Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamannallaha alladhina shadaqu wa laya'lamannal kadhibin. Shadaqallahul azim. Apakah manusia itu mengira mereka akan ditinggalkan, dibiarkan saja oleh Allah setelah mereka mengatakan kami adalah orang-orang yang beriman? Padahal Allah belum menguji iman mereka itu. Sesungguhnya Allah telah menguji iman-iman orang sebelum mereka, sehingga ketahuanlah siapa sebenarnya orang-orang yang beriman dan siapa orang-orang yang pembohong atau pendusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Al-Quran surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga. Bapak Ibu jamaah Asar Masjid Taqwa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita orang-orang yang beriman tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah dalam kehidupan kita ini, melainkan Allah akan selalu menguji iman kita itu sepanjang waktu. Di mana saja kita berada, apa saja aktivitas dan kegiatan yang tengah kita lakukan, kita kerjakan, dan dalam keadaan bagaimanapun kita, Allah akan selalu menguji kita. Jadi kalau kita sedang berada di masjid, ya diuji oleh Allah bagaimana ketulusan, ketaatan, keikhlasan kita. Kita sedang berniaga, kita sedang kerja di kantor, di proyek, kita menjadi polisi, menjadi tentara. Pokoknya apa saja yang menjadi aktivitas kita, apa saja yang tengah kita kerjakan, dimanapun kita berada dan kapan saja, itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian dari Allah itu tidak pernah berhenti. Satu detik pun tidak pernah berhenti. Sejak kita mengatakan bahwa kita adalah orang-orang beriman, sejak itu sampai mati, ujian iman itu tetap diberikan oleh Allah. Bahkan seorang yang beriman itu ketika dia sakaratul maut, ketika malaikat maut hampir mencabut nyawanya, itu masih diuji oleh Allah. Artinya setan-setan itu masih diberi kesempatan oleh Allah
untuk menjerumuskan, untuk memalingkan kita dari iman kita kepada Allah. Jadi oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia, ayat ini mengingatkan kepada kita agar iman kita itu kita perkuat, kita perteguh, kita perkokoh setiap saat. Jangan sampai kita abaikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Lais dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan salasun menjiat, ada 3 macam yang membawa keberuntungan, kemenangan bagi manusia, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama, kata Nabi, khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Jadi khasyatullah ta'ala fis sirri wal alaniyah. Hendaklah kita merasa takut kepada Allah di waktu sunyi atau di waktu sepi ataupun di kelayak ramai, ketika di hadapan orang. Artinya modal untuk dapatnya kita beruntung sebagai orang-orang mukmin dalam hidup dan kehidupan kita harus tertanam di dalam jiwa, dalam hati kita, rasa takut kita kepada Allah. Rasa takut kita kepada Allah. Kapan saja, di waktu sunyikah atau di waktu terang-terangankah, siangkah, malamkah, di mana saja kita harus menanamkan rasa takut kepada Allah itu dengan sebesar-besarnya. Sebab dalam ayat lain dikatakan oleh Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang betul-betul merasa takut dia akan kebesaran Tuhannya, serta mampu dia mengendalikan kehendak keinginan nafsu. Jadi orang yang mampu mengendalikan kehendak keinginan hawa nafsu, orang-orang yang di dalam jiwanya, di dalam hatinya benar-benar sudah tertanam rasa takut kepada Allah di mana saja, baik di waktu sepi ataupun di waktu ramai. Jikalau rasa takutnya kepada Allah itu sudah mendalam, itu sudah merupakan suatu pengawasan, penjaga bagi seluruh anggotanya untuk selalu taat dan patuh kepada Allah. Siapa yang menggerakkan, siapa yang akan menjadikan dia itu taat dan patuh? Ya rasa takut di dalam hatinya itu. Karena di dalam jiwa manusia, pengendali yang sesungguhnya, penggerak yang sesungguhnya, dinamisator yang ada dalam diri manusia itu adalah hati. Dek hati mati, kecil orang awak. Dek mata buto. Kalau dari hati, tidak ada yang berat, tidak ada yang jauh, tidak ada yang mahal. Kalau kehendak dari dan keinginan dari hati. Tapi kalau hati itu banana maleh, leka jadi salangkah awak dari musaji. Maleh hati ke musaji. Leka jadi waktu subuh tu awak jam 4 lah tayago. Nak nama salat subuh. Jadi bapak-bapak, kenapa? Karena hati. Tapi kalau hati itu yang kuat, itu tidak ada penghalang itu. Tidak ada penghalang. Tidak ada lurah nan dalam, tidak ada bukit nan tinggi, tidak ada lawik nan dalam. Itu akan terlaksana, akan dilakukan dan akan diperbuat oleh seorang. Yang kedua, kata Nabi,
wal adlu fir ridha wal ghadab. Wal adlu fir ridha wal ghadab, dan hendaklah kamu bersikap adil, berlaku adil pada waktu ridha. Ridha artinya waktu suka, waktu senang. Wal ghadab atau waktu marah, waktu benci. Jadi kalau bisa kita berlaku adil kapan saja, kepada siapa saja, kepada musuh jadi, kepada kawan jadi. Tapi kalau adil wah cuma kepada kawan, kepada lawan, tidak ada keadilan lagi, itu tidak bisa. Soalnya orang-orang yang serupa itu tidak bisa jadi hakim gitu, tidak bisa diangkat jadi polisi gitu. Tapi susah untuk menyeleksinya. Siapa orang nan hati jiwanya itu bersikap adil, itu nan bisa jadi jaksa, itu nan bisa jadi hakim, itu nan bisa jadi polisi. Kalau tidak tagak keadilan. Payah siapa membuat lembaga peradilan, ditambah agak 10 lembaga peradilan, apa salah namanya, keadilan itu tidak katakan. Sebab jiwa manusia itu tidak ada rasa keadilan, katakan keadilan. Lalu yang ketiga, yang terakhir kata Nabi, wal qasdu fil faqri wal ghina. Wal qasdu fil faqri wal ghina. Hendaklah kamu bersikap sederhana. Hendaklah kamu bersikap sederhana fil faqri, baik di waktu fakir, wal ghina, baik di waktu kaya. Jadi Allah, Rasul menginginkan kita orang-orang yang beriman ini selalu dalam kesederhanaan. Bagaimanapun keadaan, kita wajib ya dalam kehidupan kesederhanaan. Tak boleh berlebih-lebihan, tak boleh berfoya-foya, tak boleh bermewah-mewah. Alhaakumut takasur, kata Allah dalam Al-Quran. Celaka orang-orang yang takasur, yang berlebih-lebihan, yang berfoya-foya. Ya, mereka itu akan tersadar nanti hatta zurtumul makabir, setelah mereka itu masuk ke liang kubur. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu-ibu, hadis ini dan ayat ini dapat kita ambil sebagai pelajaran untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.